Saka Tatal akhirnya mengakui bahwa polisi tak berbohong soal penyiksaan dalam pemeriksaan kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti juga membenarkan bahwa kliennya tak mendapat intimidasi saat diperiksa penyidik kasus Vina Cirebon. Penyiksaan yang dialami Saka Tatal, kata Titin Prialianti, dialami bukan saat pemeriksaan verbal. Pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti pun menekankan kliennya tak pernah menyebut diperiksa oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana saat penyidikan kasus Vina. Menurutnya selama ini Saka Tatal hanya mengungkap dia disiksa oleh petugas berseragam polisi dan baju preman. Sebelumnya, Saka Tatal mengaku mendapat penyiksaan dari polisi, namun hal itu dibantah polisi. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menunjukkan foto saat Saka diperiksa penyidik. Irjen Sandi Nugroho menerangkan dalam foto juga tampak penyidik yang memeriksa Saka Tatal bukan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Peggy Setiawan mengungkap sosok dua wanita yang berfoto bersama Peggy Setiawan. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, menunjukkan sebuah foto yang jadi bukti Peggy Setiawan pada tahun 2016. Ini adalah foto Peggy tahun 2016, ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan. Di foto, ditunjukkan kepada pelaku, dan di BAP, ungkapnya, Kamis, 20 Juni 2024. Dalam foto tersebut, tampak Peggy diapit oleh dua wanita. Sandi memastikan, Peggy yang ada dalam foto tersebut sudah sesuai dengan wajah DPO kasus Vina yang sempat dirilis polisi. Di dalam BAP tersebut menyebutkan ya memang ini Peggy, ini pelakunya, tegasnya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani pun menanggapi foto Peggy dan keluarga yang dijadikan alat bukti dalam kasus Vina Cirebon. Ia menjelaskan, pada foto tersebut Peggy berfoto bersama dua saudaranya di sebuah hajatan. Itu kan foto keluarga yang tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki, ujar Sugianti dalam tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 21 Juni 2024. Sugianti menjelaskan, foto itu diambil pada 2015 silam, saat itu Peggy berfoto bersama dua tantenya pada acara keluarga. Itu foto Peggy di tahun 2015, berfoto dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Peggy, mereka berfoto di hajatan adik ibunya Peggy, ujarnya. Sugianti menegaskan, foto Peggy yang ditunjukkan Irjen Sandi tidak ada korelasi dengan perkara kasus Vina Cirebon. Itu foto keluarga tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat grasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan grasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan grasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin grasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang kita tahu. Seluruh pernyataan Polri yang memojokkan Saka Tatal, salah satu tersangka kasus Vina, terbantahkan. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, memberikan bukti bahwa kliennya tidak berbohong.
Menurut Titin, Saka Tatal tidak pernah mengatakan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin justru mempertanyakan pernyataan polisi terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana. Titin saat dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat 21 Juni menegaskan bahwa selama pemeriksaan Saka hanya menyebut pelaku yang memukulnya seorang anggota polisi dan tanpa menyebutkan nama. Lebih lanjut, Titin mengungkapkan bahwa kliennya mengalami kesulitan mengingat kejadian karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Menurutnya, Saka Tatal tidak pernah menyebut dalam berita acara pemeriksaan bahwa ia diperiksa oleh Ibtu Rudiana. Titin juga mengingatkan bahwa Saka pernah menyampaikan di persidangan bahwa ia diintimidasi saat baru ditangkap. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Saka Tatal cenderung memberikan keterangan yang bohong soal kasus Vina Cirebon. Tak sampai di situ, Sandi juga menyebut ada terpidana pembunuh Vina dan Eki yang menyuap saksi agar berkata bohong di persidangan. Kedua hal itu disampaikan Sandi kala menggelar konferensi pers di Mabes Polri Jakarta pada Rabu 19 Juni. Mulanya Sandi ditanya awak media soal pernyataan Saka Tatal yang mengaku disiksa penyidik agar mau mengaku menjadi pembunuh Vina dan Eki. Sandi pun menunjukkan foto dalam bentuk cetak di selembar kertas. Tidak terlalu jelas, Sandi menyebut foto itu menunjukkan Saka Tatal saat dalam pemeriksaan 8 tahun silam. Kata dia, tidak ada penyiksaan dan intimidasi pada saat pemeriksaan Saka Tatal yang saat itu masih berusia anak. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat gerasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan gerasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan gerasi ke Presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin gerasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Ayah Pegi Setiawan ternyata memiliki nama lain, nama itu juga ada di kartu tanda penduduk, KTP. Mengenai identitas kependudukan itu, Rudi diperiksa penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, selama 5 jam, Jumat 21 Juni. Albert Hendriko Panggabean, satu di antara kuasa hukum Rudi, mengatakan, kliennya dicecar 20 pertanyaan seputar kepemilikan identitas ganda. Kepada penyidik, kata dia, Rudi mengakui memiliki KTP dengan 2 nama, yakni Rudi Irawan dan A. Saarudi. Ruli Panggabean, kuasa hukum lainnya, mengatakan, motif Rudi memiliki 2 nama itu untuk kepentingan pribadi. Diketahui Rudi sengaja mengganti nama di KTP agar hubungan dengan istri pertamanya tidak retak. Pasalnya Rudi diketahui menikah 2 kali, namun terkait KTP ganda itu ia menegaskan tak merugikan orang lain.